dalam kasih, dalam satu hati, terang kasih Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Kristus, dalam perayaan ini kita berdoa bagi semua mereka yang membawa intensinya. Kita berdoa dengan perantaraan Bunda Maria, dengan segala kerendahan hati, keluarga Bapak Yohanes Edo Wicaksono berlutut di hadapan Bunda Maria Fatima dengan sepenuh hati, bersyukur atas segala sesuatu yang telah diterima dengan penuh keyakinan. Mohon rahmat, keselamatan, kesehatan, berkat rezeki yang sangat banyak dibutuhkan untuk menopang kehidupan keluarga dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Kita berdoa juga untuk istri dari Bapak Yohanes Edo Wicaksono, Vivi Kuniarti, agar kehamilannya kuat, babynya normal dan sehat, kuat semua organ tubuhnya, bagian tubuhnya lengkap dan berfungsi dengan baik. Semoga Ibu Vivi bisa melahirkan dengan nyaman, aman, tanpa trauma dan bisa memberikan ASI 2 tahun. Kita berdoa dengan penuh kasih di hadapan Bunda Maria Fatima untuk berkat dan perlindungan bagi anak-anak, untuk Ocha yang sedang di Australia, untuk Edel sekeluarga, untuk cucu yang akan lahir, dan untuk Samuel. Dan izinkanlah semua bisa mendampingi Ocha di Australia dan berusaha di sana. Berikanlah kesehatan, berikanlah karunia rezeki, dan izinkanlah bisa selalu berdoa dan berbuat untuk gereja agar disampaikan terhadap putramu. Kita berdoa dengan perantaraan Bunda Maria dengan rendah hati, mohon agar sakit di kaki, tangan, perut bisa segera sembuh, dan kita mohon perlindungan bagi anak Ocha selama berkarya di Australia dan dijauhkan dari segala yang jahat, mara bahaya, dan biarlah segala harapannya bisa terwujud. Bunda lindungi Vivi dan bebinya. Kita bersyukur bersama Romo Tinus Ama yang merayakan ulang tahun hari ini, dan juga Serafim yang merayakan ulang tahun pada hari ini, dan juga Jonathan yang sedang sakit. Kita berdoa semoga mujizat Tuhan boleh melimpah ke atas Jonathan dan menyembuhkan dia dari sakitnya. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Bunda Maria menerima kabar bahwa ia akan mengandung Sang Juru Selamat. Dan ini menjadi kabar sukacita bagi Bunda Maria karena ia terpilih sebagai Bunda Allah. Maka saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita melanjutkan perayaan Ekaristi pada pagi ini, mari di awal perayaan Ekaristi ini kita mohon ampun atas segala dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita,
dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, Allah Maha Tinggi ya Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar sabda-Mu menjelma menjadi manusia dalam rahim perawan Maria. Semoga kami yang dalam iman mengakui penebus kami sebagai Allah dan manusia, layak mengambil bagian dalam kodrat ilahinya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Silakan duduk. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu sesuatu yang dari dunia orang mati yang paling atas, paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Yesaya, "Baiklah, dengarkanlah hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel, artinya Allah beserta kita." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakaran dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, "Lihatlah Tuhan, aku datang." Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Bacaan kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika Kristus masuk ke dunia,
Ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Sebagai gantinya, engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, engkau juga tidak berkenan." Maka aku berkata, "Lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Jadi mula-mula ia berkata, "Engkau tidak menghendaki kurban dan persembahan. Engkau tidak berkenan atas kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian ia berkata, "Lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Jadi, yang pertama telah ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Apa kabar semua? Sehat? Masih capek? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya mengenal
satu pasangan. Mereka itu sebelumnya beragama Hindu, keduanya beragama Hindu. Suatu ketika mereka punya pengalaman rohani yang sangat menarik. Pengalaman itu dikisahkan oleh mereka bahwa mereka berjumpa dengan satu sosok perempuan yang tampilnya sangat menawan, cantik, bercahaya. Kemudian istrinya pada saat itu sedang sakit. Istrinya langsung sembuh dari sakit yang dideritanya. Setelah mengalami pengalaman rohani itu, mereka kemudian memutuskan untuk berpindah keyakinan. Yang sebelumnya beragama Hindu, mereka memutuskan untuk menjadi Kristen. Awalnya mereka pergi ke gereja Protestan. Mereka ke gereja Protestan, mereka beribadah di sana, diterima sebagai orang Protestan. Tetapi tidak nyaman karena sosok yang mereka temui di dalam pengalaman rohani itu tidak ada. Bunda Maria ini tidak ada. Maka kemudian mereka memutuskan untuk meninggalkan gereja Protestan dan datang ke gereja Katolik. Ketika mereka sampai di gereja Katolik, mereka melihat, oh ini ternyata sosok yang memberikan kesembuhan, sosok yang kita alami dalam pengalaman rohani, ini yang ada di gereja ini. Singkat cerita bahwa kemudian mereka memutuskan untuk meninggalkan gereja Protestan dan menjadi seorang Katolik. Ketika itu mereka kemudian diterima menjadi katekumen, belajar, dan pada akhirnya setelah selesai pengajaran mereka diterima sebagai seorang Katolik. Pada saat diterima sebagai seorang Katolik, mereka berdua itu satu pengalaman yang sangat menyenangkan, membahagiakan bagi mereka. Bahwa setelah penantian yang cukup lama, istrinya pada akhirnya mengandung. Setelah bertahun-tahun menantikan buah hati, istrinya kemudian mengandung setelah mereka cek di dokter dan ternyata benar bahwa istrinya mengandung. Ini menjadi kabar yang sangat menyejukkan, sangat membawa sukacita bagi mereka berdua. Memutuskan untuk menjadi Katolik karena percaya dan mengalami perjumpaan dengan Bunda Maria dan kemudian mereka dikaruniai seorang anak. Anak mereka berulang tahun yang kedua kemarin sebelum saya kesini, sebelum kita melakukan pesiaran ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Bunda Maria pada hari ini dikunjungi oleh malaikat dan kemudian malaikat mengatakan bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki. Respon Bunda Maria itu tentunya saya pikir semua perempuan pada umumnya, apalagi dia masih seorang gadis, sangat sederhana bahwa bagaimana mungkin hal itu terjadi. Karena saya belum punya suami. Mungkin punya tunangan iya, karena Yusuf masih bertunangan. Masih dalam status sebagai seorang tunangan. Tetapi kemudian bahwa malaikat menjelaskan bagaimana cara Tuhan menjadikan Maria sebagai seorang ibu yang mengandung Sang Juru Selamat. Tuhan tahu bagaimana caranya bisa menempatkan putranya ke dalam rahim yang sudah disediakan. Tuhan tahu caranya. Roh Kudus akan turun ke atas Maria dan kemudian Maria mengandung Sang Juru Selamat. Dan bukti kesediaan Maria itu terlihat dalam fiat-Nya yang terakhir, bahwa aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria menempatkan dirinya sebagai seorang hamba yang siap sedia untuk menjalankan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidupnya. Maka saya pikir satu dua hal bisa kita pelajari, kita renungkan pada kesempatan ini. Bahwa yang pertama, segala sukacita, segala kebaikan, segala keindahan itu asalnya dari Tuhan. Ketika kebaikan, sukacita yang kita berikan kepada orang
maka pada saat itu kita sedang membagikan sukacita dan kebaikan yang berasal dari Tuhan. Tidak berasal dari diri kita sendiri, tetapi semuanya itu asalnya dari Tuhan. Kita tidak menganggap bahwa untung saya ada di sana, kemudian saya bisa memberikan sukacita bagi mereka. Atau saya bisa buat lucu, saya bisa memberikan 1-2 hal yang baik untuk mereka. Tidak seperti itu. Harus dalam kesadaran bahwa semua yang kita buat itu merupakan apa yang Tuhan buat bagi kita. Tuhan sudah melakukan bagi kita, kemudian kita melakukan itu kepada sesama kita yang ada di sekitar kita. Dan yang kedua, kerendahan hati Bunda Maria bisa menjadi contoh yang baik bagi kita. Bunda Maria menempatkan dirinya sebagai seorang hamba. Ketika kita menempatkan diri kita sebagai seorang hamba, hamba itu sangat rendah. Siap sedia untuk menjalankan apa saja. Maka ketika kita sebagai seorang hamba, kita harus bersedia untuk menjalankan apa saja yang Tuhan kehendaki supaya kita perbuat. Tuhan mau apa untuk kita? Tuhan mau apa supaya saya buat? Ini bisa kita pelajari dari Bunda Maria pada saat dia menerima kabar sukacita. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri. Kita ungkapkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita akan memanjatkan doa permohonan secara spontan. Saya akan membawakan doa permohonan. Kita berdoa untuk segala kelancaran acara kita pada hari ini. Kita berdoa semoga berkat Tuhan, rahmat Tuhan senantiasa menyertai kita, menyertai perjalanan pesiaran kita hari ini, agar semua kita boleh dianugerahi rahmat, kesehatan, keselamatan dalam perjalanan, dan semoga semuanya boleh mendatangkan berkat bagi kita semua. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi semua mereka yang kita tinggalkan, umat di paroki, sahabat kenalan, anak, dan mereka semua yang kita tinggalkan di rumah, semoga mereka semua juga boleh menerima berkat Tuhan lewat doa Bunda Maria di tempat ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita mempersembahkan segala intensi kita sambil kita berdoa, mohon untuk anak Ersto Bernanto Tambunan yang pada hari ini berulang tahun. Semoga diberkati dengan keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan bersama keluarga, saudara-saudara, sahabatnya, dan semua mereka yang ada di sekitarnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dengarkanlah segala permohonan kami dan kabulkanlah semua yang kami mohonkan kepadamu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Semoga Tuhan semesta berkenan kami menerima roti yang dipersembahkan kepada Yesus.
semesta hukum kehendak-Mu dan kami persembahkan kepada-Mu hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami menjadi minuman roh terpuji dalam bangsa. Terus kami semua persembahan kami siapkan berkenan. Sering bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang Maha Kuasa, dalam penjelmaan Putra Tunggal-Mu gereja mengenali asal mulanya. Terimalah persembahan umat-Mu agar dapat bersukacita merayakan misteri ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Kami pun memuji, memuliakan, serta mengagungkan Dikau pada hari raya kabar sukacita ini. Dia dalam naungan Roh Kudus telah mengandung Putra Tunggal-Mu dan tetap dalam kemuliaan keperawanannya telah melahirkan bagi dunia terang abadi Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dan sambil bersujud kami berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula, sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku.
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup setempat, serta semua rohaniwan. Kami mempersembahkan segala intensi dan doa kami. Sudilah ya Tuhan, Engkau mengabulkan segala permohonan kami. Untuk semua mereka yang sedang sakit, semoga Engkau memberikan rahmat kesembuhan bagi mereka. Dan untuk semua mereka yang memohonkan perlindungan-Mu dalam segala kehidupan keluarga mereka, semoga Engkau melimpahkan berkat-Mu dalam hidup mereka. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Lihat, seorang perawan akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra, dia akan diberi nama Immanuel. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mengakui bahwa Dia yang dikandung sang perawan adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Teguhkanlah misteri iman yang sejati dalam hati kami, supaya berkat kebangkitannya yang menyelamatkan kami, layak memperoleh kehidupan yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.